Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang aku cintai karena Allah, marilah kita awali kegiatan kali ini, pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama, suratul Fatihah kita doakan orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan lindungannya. Ala hadiniyah wa ilahi kuliyatun salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang aku cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan bisa bertemu di pelajaran atau di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana rasulana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang kucintai karena Allah, pertama, setelah kita mendalami materi-materi kemarin terkait tentang berpakaian secara syariat, yang kedua tentang larangan berbuat dengan zina, hari ini kita masuk kepada akhlak kembali, menuju kepada pengendalian diri, husnudzon dan ukhuwah. Harus kita sama-sama ketahui bahwasanya kita membahas pertama itu tentang pengendalian diri terlebih dahulu. Pengendalian diri atau self control adalah suatu keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Jadi pengendalian diri di sini itu bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk menjalankan apa-apa yang baik dan apa-apa yang dilarang Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya pengendalian diri. Jadi konsep pengendalian diri itu adalah suatu keinginan mengontrol diri sendiri yang menuju kepada suatu kebaikan dan juga pada keburukan. Maka posisi kita adalah bagaimana caranya kita meninggalkan keburukan dan menjalankan kebaikan. Nah, pengendalian diri itu adalah konsep bagaimana kita bisa merasakan dalam diri kita, khusus dalam hati kita, yang bertuju kepada pemikiran kita atau akalnya kita. Jadi apa-apa yang kita lakukan yang timbul dari diri kita sendiri, yang datangnya dari hati, biasanya itu akan menimbulkan suatu kebaikan di kemudian hari. Nah, gitu. Jadi kontrol diri itu jangan sampai kita melakukan sesuatu itu dengan menggunakan akal saja, tapi harus menggunakan hati juga. Nah, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulin qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Apa maksudnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasihatilah saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan marah." Pria itu bertanya sama lagi dan lagi, terus menanyakan hal itu. "Nasihatilah saya." Dan Nabi mengatakan dalam setiap kasus, jangan marah, la taghdab. Gitu. Hadis riwayat Bukhari nomor 137. Jadi ketika kita pentingnya mengendalikan diri atau kita menganggap ini ada suatu hal yang harus, maka disinilah kita dapat menemukan suatu kebahagiaan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat mengendalikan diri, itu akan ada pikiran-pikiran yang ekstrim yang ada dalam diri kita, akan timbulnya frustasi, menyendiri dan lain sebagainya, akan adanya amarah dan lain sebagainya. Makanya kita harus benar-benar memaksimalkan diri untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang buruk yang datang kepada kita. Nah, ya, pentingnya pengendalian diri itu adalah pertama nih, sifat buruknya seorang manusia nih. Pertama, mencuri. Gitu, nggak boleh mencuri itu, karena ketika kita mencuri,
hukumannya itu adalah bisa sampai dengan kita dipotong tangannya. Karena apa? Kita bukan mengambil haknya kita, tapi kita mengambil haknya orang lain. Yang kedua, berbohong. Ingat, salah itu tidak apa-apa asal jangan berbohong. Maksudnya apa? Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, maka ada proses untuk menuju kepada perubahan. Tapi seseorang yang melakukan suatu kebohongan, maka akan timbul kebohongan-kebohongan selanjutnya. Itu bahayanya bohong. Kalian nggak boleh berbohong. Ingat, jika kalian berbohong, suatu saat kalian akan melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Kenapa? Kebohongan itu candu. Yang ketiga, marah. Nggak boleh nih kita marah-marah. Apalagi kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol diri kita gitu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita juga marah kepada orang tua kita. Sombong, itu nggak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan la yadkhulul jannah, untuk sombong itu tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga seseorang yang ada sombong atau ada kibir dalam hatinya. Gitu, nggak boleh ya. Nah, pentingnya mengendalikan diri. Ya, ini sifat baiknya nih kalau kita bisa mengendalikan diri kita nih. Yang pertama, kita akan diberikan kesabaran. Yang kedua, kita akan berhati-hati nih. Udah mah sabar, kita tenang, santai gitu. Kita berhati-hati dan teliti. Ketika misalnya kita ingin melakukan sesuatu, wah ini takut menjadi keburukan buat diri kita. Kita akan ada ketelitian di situ. Yang ketiga, jujur. Nah, gitu. Kalau misalnya kita karena apa? Mengawali sesuatu dengan kejujuran itu akan membuat diri kalian itu akan menuju kepada suatu kebenaran kemudian hari. Nah, yang keempat itu bersyukur. Ingat, ketika bersyukur Allah akan nambahkan nikmat kepada kalian. Tapi ketika kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka azab Allah sangat pedih. Yang terakhir, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Enaknya gitu loh. Ketika kita dapat mengendalikan diri kita, hal-hal yang buruk dalam diri kita itu akan hilang dari semuanya. Selanjutnya, pengendalian diri ini penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Jadi sebenarnya ketika kita tidak dapat mengontrol diri kita, pengaruh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Karena efeknya itu akan buat diri kita sendiri. Gitu. Kalau ketika kita melakukan suatu hal yang buruk, maka akan timbul keburukan buat diri kita. Makanya nggak boleh kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Hanya satu jalan untuk mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita. Gitu. Terangi hati kita. Dengan apa? Ada solusi yang diberikan di sini. Ketika kita ingin mengendalikan diri, maka ada kunci yang harus kita lakukan. Apa? Puasa. Karena dalam kehidupan itu sudah diatur. Ketika kamu marah aja, maka berwuduklah. Bahkan sampai ketika kamu misalkan masih terus marah, maka sampai dengan kamu sholatlah. Ketika kamu masih marah, maka mandilah. Disitulah tuntunan bagaimana hati kita dapat dingin. Itulah disitu ketika kita tahu bahwasanya mengendalikan diri itu adalah suatu hal yang penting buat diri kita. Nah, ada jurus-jurus nih, trik bagaimana caranya kita dapat mengendalikan diri kita. Yang pertama, jurus pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Artinya apa? Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan. Misalnya mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan tindakan asusila. Nah, itu tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku demikian yang haram hukumnya ketika kita lakukan. Maka terus pada konsep bagaimana caranya kita menuju kepada jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, trik yang kedua, mengendalikan diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Kita harus sadar loh saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif, yang negatif muncul, sehingga kita dapat dikuasai perasaan tersebut. Jadi kita kalau misalkan sadar, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, apakah hal yang baik ataupun hal yang buruk. Gitu. Jadi jangan sampai kita dikendalikan dengan hal-hal yang buruk atau hal yang negatif nantinya. Itu tidak boleh. Makanya kita harus pelan-pelan bagaimana caranya kita sadar bahwasanya ini salah loh.
Dan kita harus sadar ini benar, maka kita lakukan. Nah, ada trik yang ketiga, yaitu dengan berenung, mengevaluasi diri kita. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, ingin rasanya meledak dalam suatu pikiran karena dikuasai oleh emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan renungan, tanyakan pada diri kita sendiri, apa untungnya buat diri kita? Kenapa kita melakukan hal ini? Bertobat kepada Allah itu adalah sebuah jalan. Maka ketika kalian ingin marah, kalian gak suka dengan perilaku orang lain, kita evaluasi diri. Apakah aku begitu ya Allah? Ya Allah, jauhkanlah hamba dari sifat-sifat yang seperti itu ya Allah. Allahumma inna a'udzubika minar riya, minar ujub, minar sum'ah, minar takabbur, wa min kulli da'in qulub. Dari seluruh penyakit hati ya Allah. Kita doa ke Allah. Evaluasi sebelum kita tidur itu minimal kita merasakan, ya Allah, maafkan hamba ketika hamba melakukan dosa di hari ini. Itu harus sering dilakukan oleh diri kita. Nah, yang keempat, pengendalian diri adalah dengan konsep kesabaran. Emosi naik turun, timbul tenggelam, datang dan pergi, seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakanlah kesabaran. Karena kunci dari surga itu adalah kesabaran. Sabru miftahul jannah. Kuncinya surga itu adalah sabar. Ketika kita dapat menahan segala sesuatu hal yang buruk buat diri kita, maka disitulah titik kesabaran kita akan timbul dengan penuh kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan terkait tentang pengendalian diri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya ke depan kita akan pembahasan terkait tentang husnuzon dan ukhuwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.